Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan dan menjelaskan aplikasi yang telah saya buat untuk memenuhi tugas besar dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Nama saya Niputu Dewi Trisnawati, Stambuk 182311, kelas H Teknik Informatika. Di sini saya memilih untuk membuat aplikasi tentang penjualan dengan nama Sistem Penjualan Pulsa. Yang pertama yaitu ada form login. Di sini ada connect new koneksi untuk mengkoneksikannya ke database. Untuk nama database di sini saya memberi nama database penjualan. Ini di PHP MyAdmin. Terdiri dari beberapa tabel, yaitu tabel admin, agama, barang, biodata pegawai, pelanggan, dan penjualan. Yang pertama yaitu form login. Di sini saya membuat fungsi kosongkan objek, di mana nanti fungsi ini berfungsi untuk ketika kita berhasil memasukkan username dan password yang benar dan langsung akan masuk ke form utama, maka text field dari username dan password tersebut akan bersih atau kosong. Berikut adalah desain dari form login yang telah saya buat. Kemudian di sini ada event button login action performance, yaitu connect get koneksi database untuk mengkoneksikan database. Kemudian select bintang from admin where username. Jadi di sini saya memanggil tabel admin di mana username-nya itu adalah yang telah kita input atau masukkan di text field user dan passwordnya yang kita masukkan di text field password. Nah, untuk tabel admin sendiri di sini saya mempunyai data 1 dengan username admin dan password 123. Jadi ketika di sini ada kondisi if else, jadi ketika text user dan itu benar dengan memasukkannya username dan username yang ada di tabel, dan begitu juga dengan password, maka yang akan tampil yaitu form utama, kemudian akan mengosongkan objek. Tapi jika tidak berhasil, maka atau kita memasukkan username ataupun password yang salah, maka akan keluar short message dialog username atau password salah. Selanjutnya masuk ke form utama. Form utama saya di sini mendesain seperti ini. Jadi ini desainnya, kemudian ada beberapa menu, yaitu menu tampil data dan laporan, ada home juga. Kemudian di tampil data itu ada menu lagi, yaitu biodata pegawai, barang, dan penjualan. Kemudian laporan, di sini ada laporan data barang, data pegawai, daftar barang terjual, dan keuntungan. Di sini yang pertama itu saya memanggil di menu item 1 action itu adalah yang ini, biodata pegawai, menu item. Di sini saya memanggil form biodata pegawai. Kemudian di menu item 2 ini saya memanggil form input barang. Di menu item 3 saya memanggil form penjualan. Dan untuk label 1 mouse click yaitu yang ini X ini itu berfungsi untuk mengeluarkan menu itu dan akan kembali muncul form login. Kemudian untuk menu item action performance yang 9, di sini saya memanggil report pegawai .jrxml yang ada di partisi E saya. Kemudian yang untuk menu item 4 action performance di sini saya memanggil report barang yang terdapat juga di partisi E. Kemudian menu item 5 saya memanggil report barang terjual. Kemudian untuk menu item 6 action performance saya memanggil report keuntungan. Kemudian menu 3 action performance saya memanggil
nota. Baik, selanjutnya kita masuk pertama untuk ke form input barang. Desainnya seperti ini yang setelah saya buat. Terdapat beberapa text field, kemudian combo box, kemudian button, kemudian ada tabel. Yang pertama yaitu saya membuat fungsi kosongkan objek untuk mengkosongkan semua text field combo box. Selanjutnya saya membuat fungsi load data barang, yaitu isinya nanti adalah isi dari combo box barang yang ini di jenis barang, isinya yaitu nanti 01 dan 02. Selanjutnya isi dari combo operator, ini adalah Telkomsel, Indosat, XL, Axis, dan Tri, combo operator yang ini. Selanjutnya untuk isi nominal, ini isinya ada 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000. Dan fungsi isi combo cari yang ini. Untuk mencari data, ini saya memberi jenis barang, operator, dan nominal. Yang nantinya fungsi ini saya panggil di form input barang, di public form input barang. Selanjutnya untuk pengaturan JTable, terus ada tampil model JTable. Di sini saya membuat beberapa kolom, yaitu dengan nama kode barang, jenis barang, operator, nominal, harga beli, harga jual, jumlah, dan stok. Di sini kita mengatur ukuran dari kolom-kolom tersebut. Ini sesuai dengan jumlah yang ada pada kolom ini. Selanjutnya tampil pada tabel. Di sini saya memanggil beberapa field dari tabel, seperti field barang, field kode di tabel barang, field jenis barang di tabel barang, field operator di tabel barang, kemudian ada nominal, ada harga beli, harga jual, kemudian ada stok. Selanjutnya cari data barang. Untuk cari data barang ini nanti voidnya fungsinya itu nanti kita bisa tuliskan atau ketikkan di txt cari, seperti kode dari barang, jenis barang dari barang, operator dari barang, nominal dari barang, harga beli, harga jual, jumlah, dan stok. Where yaitu ketika barang itu dicari berdasarkan combo box cari dan berdasarkan text field cari. Selanjutnya combo box barang action performance. Jadi ketika tadi ada 01 dan 02, jadi ketika kita memilih 01, maka yang muncul di text field barang itu otomatis elektrik, dan untuk 02 itu yang muncul voucher. Kemudian di button simpan action performance ini berfungsi nantinya data ini akan tersimpan di tabel barang di database yang ini. Di sini saya sudah mempunyai data sebanyak 50 data. Jadi masing-masing itu ada 5 buah sesuai nominal, operatornya juga, dan jenis barangnya. Di sini saya memberi perintah insert into barang, yaitu kode, jenis barang, operator, nominal, harga beli, harga jual, stok, jumlah. Itu berdasarkan dari apa yang kita isi di text box dan text field dan combo box di desainnya. Maka akan muncul data berhasil dan muncul di tampil pada tabel, itu tabel yang ini. Selanjutnya untuk edit, di sini untuk mengupdate atau mengedit tabel data dari tabel barang. Jadi kita memberi query update barang, set jenis barang, itu update barang pada jenis barang, operator, nominal, harga jual, harga beli, jumlah, dan stok berdasarkan kode barang yang telah dimasukkan. Kemudian akan tampil pada tabel, dan jika berhasil muncul
some message data berhasil diedit, jika tidak data gagal diedit. Kemudian kosongkan objek. Kita panggil fungsi kosongkan objek untuk mengosongkan semua text field dan combo box yang telah diisi tadi. Kemudian untuk button hapus, itu untuk menghapus atau mendelete data dari tabel barang berdasarkan kode yang kita masukkan di text field kode. Kemudian akan tampil juga di tabel, dan setelah berhasil terhapus itu akan kita panggil fungsi dari kosongkan objek. Untuk button bersih yang ini itu berfungsi untuk mengkosongkan. Jadi di sini saya memanggil fungsi kosongkan objek. Kemudian button cari, di sini saya memanggil fungsi cari data barang. Kemudian untuk refresh, di sini saya memanggil fungsi tampil pada tabel. Nah, jetable mouse click ini berfungsi untuk mengambil data dari tabel yang kemudian ditransfer ke text field dan combo box. Jadi in row atau kolom jetable row point. Jadi di sini mendeklarasikan beberapa variabel seperti kode, barang, operator, nom, beli, jual, JML, dan stok. Kemudian saya panggil datanya yang ada di jetable dengan indeks 0 karena kode itu yang pertama. Begitu berurutan. Kemudian text kode, set text ini saya panggil variabel yang telah saya deklarasikan sebelumnya. Begitu juga yang seterusnya. Kemudian untuk jelabel mouse click ini sama dengan yang di form sebelumnya, form utama ini jelabel ini berfungsi untuk mengeluarkan form input barang dan nantinya akan masuk ke form utama kembali. Selanjutnya untuk biodata pegawai, desainnya seperti ini. Ada beberapa text field, kemudian ada combo box dan ada Gcalendar. Kita langsung saja ke kodenya. Ini ada kosongkan objek juga untuk mengosongkan text field combo box yang telah terisi, dan kalender juga ini set date. Kemudian untuk fungsi load data agama, di sini tuh saya memanggil tabel agama, select bintang from agama. Yang ini di sini ada 6 data, yaitu Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang nantinya saya memanggil field kode agama yang akan muncul di combo box agama. Nah, ini untuk di box agama. Kemudian setelah itu untuk memunculkan kode agamanya, misalnya kita memilih 01 Islam, itu akan muncul di text field ini. Kemudian untuk isi combo cari, itu isinya ada kode pegawai, nama pegawai, jenis kelamin. Untuk isi combo jekyll atau jenis kelamin, itu kodenya ada LK dan PR. Kemudian untuk fungsi cari data mahasiswa, di sini saya memanggil beberapa field data dari tabel seperti kode pegawai dari tabel biodata pegawai, terus nama dari biodata pegawai, jenis kelamin dari biodata pegawai, tempat lahir, tanggal lahir itu dari data biodata pegawai. Kemudian agama saya panggil dari tabel agama. Kemudian alamat, telepon, dan tanggal masuk itu saya ambil dari biodata pegawai. Jadi di sini saya left outer join dengan agama, di mana field kode agama dari tabel biodata pegawai itu bernilai sama dengan field kode agama di tabel agama. Di sini saya mencarinya berdasarkan combo box, jadi where biodata pegawai, combo box yang apa yang ingin dicari serta nama yang dicari tersebut yang kita masukkan di text field cari. Kemudian ini atur jetable ukurannya, kemudian tampil modal jetable. Ini ada beberapa
kolom, yaitu kode pegawai, nama pegawai, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, alamat, nomor telepon, dan tanggal masuk, dengan ukuran yang jumlahnya sama dengan jumlah kode ini. Selanjutnya, tampil data pada tabel juga saya mengambil dari beberapa tabel, yaitu tabel biodata pegawai dan tabel agama yang saya left author join-kan melalui kode agama di biodata pegawai dan kode agama di tabel agama. Kemudian fungsi get tanggal lahir from tabel ini berfungsi untuk mengambil data dari tabel yang nantinya akan ditransfer ke JDate user. Ini ada dua karena ada tanggal lahir dan ada tanggal masuk. Selanjutnya untuk button hapus itu berfungsi untuk mendelete data dari biodata pegawai berdasarkan kode pegawai yang kita masukkan di text field kode. Kemudian akan tampil di tabel, kemudian kita kosongkan objeknya. Selanjutnya untuk button simpan, ini ada string tampilan untuk kalender, simple date format untuk tanggalnya, yaitu tanggal lahir dan tanggal masuk. Insert into biodata pegawai, ini saya panggil semua field yang ada di biodata pegawai. Tabelnya yang ini. Di sini ada 3 data. Ini fieldnya. Kemudian values saya isi berdasarkan text field dan combo box yang tersedia di desain. Untuk tanggal lahir ini, untuk tanggal masuk ini. Kemudian jika berhasil tersimpan itu akan muncul di tabel. Kemudian muncul data berhasil tersimpan dan akan terkosongkan objeknya. Selanjutnya untuk edit action performance. Ini berfungsi untuk mengedit data di tabel biodata pegawai berdasarkan kode pegawai yang kita masukkan. Kemudian di tabel mouse click itu sama juga untuk mengambil data dari tabel yang nantinya kita bisa transfer ke text field, combo box, dan JDate user. Untuk text diversity juga untuk mengkosongkan objek. Label mouse click itu yang ini juga, simbol X untuk keluar dari form biodata pegawai. Kemudian untuk combo box agama, action performance ini berfungsi untuk mengisi text field dari agama. Tadinya kita di atas itu ada isi dari combo box, maka setelah kita mengisi combo box itu atau memilih combo box itu, nantinya secara otomatis akan muncul nama dari agama di text field agama. Jadi di sini saya memanggil select bintang from agama where kode agama itu berdasarkan kode dari combo box agama yang telah kita isikan tadi di atas. Kemudian saya panggil field nama yang tersimpan di variabel kode. Kemudian saya panggil variabel kode ini nantinya akan muncul di text field agama. Kemudian di button cari itu saya panggil fungsi dari cari data mahasiswa. Kemudian refresh untuk merefresh kembali tabel. Kemudian untuk combo box Jekyll action performance itu sama juga dengan agama, itu berfungsi untuk menampilkan data di text field Jekyll ketika kita telah memilih kode dari combo boxnya. Jika kita memilih kode LK, nanti akan muncul di text fieldnya itu laki-laki. Jika selain LK itu muncul perempuan. Selanjutnya kita ke form penjualan. Nah, di sini ini adalah desain dari form penjualan atau pembelian. Ada text box, ada combo box, kemudian ada
tabel, ada button juga. Di sini koneksi database tentu saja sama seperti form sebelumnya. Kemudian ada fungsi kosongkan objek untuk mengkosongkan objek-objek yang ada di desain. Kemudian untuk fungsi get tanggal from table ini nantinya supaya kita bisa mengambil data dari tabel yang kita bisa transfer ke JDAT user. Di sini tanggal pembelian atau penjualan itu. Kemudian untuk fungsi load data kasir, ini saya panggil tabel dari biodata pegawai, kodenya. Nah, jadi di sini nantinya akan kita pilih kode dari kasir tersebut dan akan muncul namanya di text field text field kasir ini. Kemudian untuk load data barang, yaitu untuk mengisi kode atau CMB dari barang, yaitu kode barang 01 atau 02, di mana 01 dan 02 ini nantinya namanya itu 01 elektrik, 02 itu voucher. Kemudian load data operator, ini saya memanggil tabel barang field operator. Di sini bisa lihat barang ini di operator ini ada banyak sekali dan berulang-ulang ya, karena itu berbeda harga. Jadi misalnya elektrik yang Telkomsel yang 5.000 gitu. Kemudian ada elektrik Telkomsel 10.000, 20, 50 dan seterusnya. Jadi banyak operator yang berulang. Makanya di sini saya memakai query select distinct. Jadi nantinya hanya muncul satu kali Telkomsel, XL, Tri, Indosat seperti itu. Sama juga halnya dengan nominal, saya memanggil field nominal dari tabel barang juga dengan query distinct. Kemudian hitung untung. Hitung untung ini nantinya akan tampil di text field untung secara otomatis ketika kita telah memilih jenis barang, operator, dan nominal serta jumlah. Itu akan terhitung sendiri. Di sini saya memanggil select bintang from barang where kode. Di sini saya memanggil field kode di tabel barang. Kemudian integer, saya membuat variabel harga beli. RS get in. RS ini adalah query tadi, query dari select bintang from ini. Itu saya memanggil harga beli. Harga beli yang ada di sini di tabel barang. Kemudian saya untuk variabel jumlah itu saya gunakan untuk memanggil data dari text field jumlah, kemudian harga untuk memanggil data dari text field harga. Yang nantinya ini akan dioperasikan. Kemudian di variabel untung di sini saya menjumlahkan, yaitu harga dikurang harga beli. Harga itu harga dari barang tersebut dari text field harga, kemudian harga beli itu dari field dari tabel harga beli. Itu saya kurangkan dan saya kalikan dengan jumlah barang yang dibeli. Nantinya hasil dari ini akan tampil di text field untung. Selanjutnya untuk fungsi hitung total ini nantinya akan muncul di text field total, yaitu total harga yang harus dibayarkan pembeli. Nah, sama juga saya memanggil text field jumlah, nantinya akan tersimpan di variabel jumlah. Text field harga yang tersimpan di variabel harga. Kemudian saya buat satu variabel untuk menyimpan hasil pengkalian dari jumlah dan harga, dan variabel total ini nantinya akan muncul di text field total. Kemudian update stok. Jadi ketika di sini ada jumlah dan stok. Di sini kita bisa lihat jumlahnya misalnya 13, seperti di Telkomsel 5.000. Jumlahnya 13 dan stoknya 13. Artinya barang ini belum ada yang terjual. Nantinya jika barang ini terjual, stok ini akan berkurang berdasarkan berapa jumlah pembeli
barang yang dibeli. Makanya di sini saya membuat fungsi update stock untuk mengupdate stok atau fill dari stok ini. Seperti halnya ini elektrik XL 20.000 ini berkurang karena ada yang beli sebanyak 2. Jadi dia berkurang, bukan lagi 24 melainkan 22. Ini saya dengan cara query update barang set stock. Jadi fill stock ini saya kurangkan dengan text fill jumlah. Text fill jumlah dari barang yang dibeli where berdasarkan jenis barang, kemudian berdasarkan operator dan berdasarkan nominal. Jadi ada 3 kondisi, yaitu berdasarkan jenis barangnya, operator dan nominalnya. Jika berhasil, itu nantinya akan berkurang di fill stock. Selanjutnya untuk button simpan, karena di form penjualan ini saya itu akan menyimpan untuk 2 tabel, yaitu tabel penjualan dan tabel pelanggan. Jadi SQL-nya atau query-nya itu saya juga buat 2. Yang pertama itu untuk penjualan dan pelanggan. Di sini penjualan dan pelanggan. Kemudian untuk atur table, tampil mundur table, terus tampil data pada tabel. Ini dari beberapa tabel, yaitu tabel penjualan, tabel pelanggan, dan tabel barang yang saya left outer join-kan berdasarkan fill yang sama nilainya. Kemudian ada comma box kasir. Ini berfungsi untuk tadinya kita telah memilih kode dari kasir, nantinya ini akan tampil nama dari kasir tersebut berdasarkan kode yang nantinya akan muncul di text fill kasir. Kemudian untuk comma box barang action performance ini jika kita memilih kode di comma box barang 01, maka nantinya akan muncul di text barang di sini akan muncul kodenya, nama dari kode tersebut yaitu elektrik. Jika bukan 01 akan muncul voucher. Kemudian untuk combo box nominal yang ini, jika kita memilih nominal, maka secara otomatis akan muncul juga harga jualnya, kemudian kodenya, kemudian stoknya. Makanya di sini saya panggil harga jual, stok, dan kode. Kemudian untuk button simpan action performance tadi ada fungsi simpan. Tetapi jika misalnya stok di sini sisa 1, maka dan kemudian jumlah yang ingin dibeli itu melebihi dari stok, maka akan muncul short message, maaf stok pulsa tidak cukup. Jika cukup maka akan tersimpan, jika tidak cukup itu tidak akan tersimpan. Kemudian untuk button edit untuk mengedit data dari tabel penjualan dan tabel pelanggan berdasarkan kode barang. Kemudian untuk menghapus juga seperti itu, menghapus dari tabel penjualan pelanggan berdasarkan ID pelanggan. Berikutnya ya tabel mouse click ini untuk mengambil data dari tabel dan nantinya kita bisa transfer ke text fill, combo box, dan jilid user yang ada di desain. Baik, seperti itu. Selanjutnya saya akan mendemokan aplikasi ini di menu login, saya run. Baik, di sini kita memasukkan username dan password yang tersimpan di tabel admin. Tabel adminnya itu username-nya admin dan passwordnya 123. Jadi kita masukkan admin, kemudian 123, saya tekan login. Oke, berhasil. Nantinya akan masuk langsung ke form utama. Nah, di sini ada beberapa menu, yaitu menu tampil data, laporan. Tampil data itu ada beberapa menu lagi, ada biodata pegawai, barang dan penjualan. Kita masuk dulu ke biodata pegawai.
Nah, ini dia form biodata pegawai. Kita coba masukkan kodenya itu 004, nama pegawainya Baba, kemudian jenis kelamin perempuan, tempat lahir misalnya Papua, kemudian tanggalnya kita bisa pilih, kode agamanya 003 itu Katolik, alamatnya kita kasih di Perdos, kemudian nomor telepon ini saya asalkan saja, kemudian tanggal masuk di sini, kemudian saya coba simpan. Baik, datanya tersimpan dan tampil di tabel ini. Coba saya klik. Nah, ketika kita klik tabelnya itu, nanti datanya yang ada di tabel ini nantinya akan tertransfer di text box dan combo box yang ada di desainnya. Kemudian saya coba edit, itu berdasarkan kodenya saya edit jadi putu, kemudian laki-laki, kemudian saya asalkan saja 6, saya pilih 05 Buddha, alamatnya juga saya asalkan saja, kemudian nomor telepon ini juga saya asalkan saja, saya edit. Nah, data berhasil diedit. Ini 004 putu. Coba kita hapus. Saya tekan dulu, saya hapus. Nah, data berhasil dihapus. Kemudian untuk mencari data, di sini ada beberapa pilihan dengan berdasarkan kode nama pegawai dan jenis kelamin. Coba saya kode pegawai 001, saya cari, muncul data dari 001 daily. Saya refresh. Nah, baik. Itu untuk form biodata pegawai. Saya keluarkan. Nah, kemudian masuk di form barang. Di sini sudah ada beberapa data, yaitu 50 data berdasarkan jumlah pulsanya. Saya pilih, saya coba input kembali data yang ke 51, 01, Indosat 20, harga belinya 12.000, harga jualnya 14 lah ya. Jumlahnya ada misalnya ada 3 ya. Kemudian stoknya juga sama 3, simpan. Data tersimpan. Ini. Untuk mengeditnya, kita juga memilih datanya dari tabel ini. Itu berdasarkan kode barangnya. Saya pilih 01 elektrik, saya pilih tri, kemudian yang 100 ini harganya asalkan saja 2 saya edit. Data berhasil diedit. Ini saya hapus. Baik, bisa dicari juga berdasarkan jenis barang, operator, dan nominal. Saya coba operatornya itu eksis, cari. Nah, ini muncul sesuai dengan operatornya. Saya refresh, kemudian keluar. Selanjutnya form penjualan. Nah, di form penjualan ini ada beberapa juga data, ada 3. Saya coba untuk kasir ketiga, saya pilih, kemudian nomor fakturnya 111, kemudian 30, ID-nya, ID pelanggannya coba 04, kemudian namanya itu Baba, alamatnya kita coba PK7, kemudian nomornya saya asalkan saja, jenis barang voucher, kemudian Indosat 5.000. Nah, di sini akan muncul secara otomatis untuk kode, harga, dan stoknya ketika kita setelah memilih jenis barang, operator, dan nominal. Kemudian di sini ada stoknya 20. Untuk Indosat ini stoknya 20, saya coba pilih 2. Nah, kemudian saya hitung. Ketika kita menekan tombol button hitung, ini nantinya akan muncul total dan keuntungannya. Harganya itu satunya itu 102.000 dan dia memilih 2,
Jadi totalnya tuh 204.000 dengan keuntungan 4.000. Jadi untung satu pulsa itu 2.000. Hitung, kemudian saya simpan. Nah, data berhasil tersimpan. Nah, ini kita cek apakah untuk kode barang 20 ini berkurang datanya. Cari 20. Ya, berkurang ya, karena tadi kita sudah memilih 2 barang. Selanjutnya saya hapus. Kita berhasil terhapus. Keluar. Kemudian untuk laporan, di sini ada beberapa laporan seperti data barang. Nah, ini data barangnya itu sebanyak 50 data. Ini kertas pertama, halaman pertama, dan ini halaman keduanya. Selanjutnya untuk form utama ya. Untuk form utama kita masuk ke data pegawai. Baik, ini data pegawainya itu ada 3. Selanjutnya untuk data barang terjual, ini ya, data barang terjual, karena tadi kita sudah menghapus yang baba, jadinya tidak tertambah di sini. Selanjutnya untuk laporan keuntungan, ini keuntungan dari seluruh data yang terjual. Ini jumlah data yang terjualnya. Untuk keuntungannya sejauh ini ada 10.000. Kemudian jika kita bisa memberikan nota, misalnya itu berdasarkan faktur. Saya membuat parameter berdasarkan faktur. Misalnya untuk faktur 1222, di sini tinggal kita cetak nota. Ini muncul sesuai fakturnya. Itu di sini dia membeli beberapa barang, ya, ada elektronik voucher, jadi totalnya 64.000. Kemudian kita coba untuk faktur ke 1234, di sini dia satu kali saja membeli, kita cetak atas nama Peri ya. Baik, ini muncul juga notanya 2 barang dari 1 jenis. Baik, sekian penjelasan dan demo aplikasi dari tugas yang saya kerjakan. Terima kasih.